Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salam. Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan kami gagas, bahkan sekarang ini sudah masuk dalam tahapan-tahapan persiapan pelaksanaan yang kami awali dengan dialog budaya di berbagai daerah. Kami telah selenggarakan di Kabupaten Bantaeng, setelah sebelumnya di Kota Makassar, di Kabupaten Maros, bahkan juga kami laksanakan di Kabupaten Bone. Dialog budaya yang kami selenggarakan tersebut tak lain adalah untuk menyerap pandangan, pemikiran-pemikiran terhadap bagaimana kebudayaan daerah kita dipahami di kabupaten-kabupaten, sehingga dengan demikian menjadi juga arah kebijakan pemerintah daerah di dalam pembinaan kesenian dan kebudayaan secara umum. Pengalaman menunjukkan bahwa dari hasil dialog budaya tersebut memang kemudian masih beragam sekali pemahaman terhadap apa itu budaya daerah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Beliau juga sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Adab dan Humaniora, Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora. Dan satu lagi moderator, belum lihat ya. Para pengurus MJ dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar kebudayaan menuju Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan 2023 dengan tema Kenali Nilai Budaya Sumsel dalam Dimensi Religi. Ini merupakan seminar kebudayaan yang pertama saya kira kita laksanakan di tempat ini di Fakultas Adab untuk tahun ini, dan kita berharap bahwa mudah-mudahan ke depan akan lahir lagi seminar kebudayaan yang lahir dari Fakultas Adab ini. Marilah kita bersama-sama membuka seminar kebudayaan ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama berdoa. Selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama. Diundang kepada tim Lapak Yayasan Lontara dan Yayasan Lapak Sulapak Apak Sulawesi Selatan. Kami undang dengan hormat moderator kita dalam hal ini Bapak Khairul Munsir M. Lutfi S.Hum M. Hum. Saya kira forum yang diselenggarakan pada kesempatan kali ini adalah cita-cita kita bersama. Saya kira tentu harapan kita bersama akan ada seminar kebudayaan jilid 2 dengan tema yang lain sampai seminar kebudayaan jilid lainnya. Dalam prosesnya karena pasti pasar hari akan jauh lebih eksplosif dan memberikan kontribusi yang luar biasa, yang sangat positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi sejarah dan kebudayaan Islam. Jadi sejarah dan kebudayaan Islam, ada banyak sekali karya beliau terkait kebudayaan. Salah satunya Reconstruction of Islamic Civilization History, Learning and Higher Education in Indonesia, dan Nazariyat Martabat 7 fi Nizam Al-Mamlaka Al-Butaniyah. Jadi saya kira ada banyak sekali yang bisa kita cross check langsung melalui Google Scholar beliau. Selanjutnya narasumber kedua kita di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Dr. Andi Ibrahim, SAG, SSMPD. Beliau saat ini merupakan Wakil Dekan 1 pada Fakultas Adab dan Humaniora, Wakil Dekan bidang akademik. Beliau juga turut aktif secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan di Majelis Cendekiawan dan Keraton Nusantara, Forum FSKN, MCKN, dan MHKN. Jadi saya kira ada banyak aktivitas beliau yang betul-betul terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan kita di Sulawesi Selatan. Saya terlihat pernah diajak oleh Pak Dr. Andi Ibrahim ke Endreka untuk kegiatan Macera Manuru beberapa kali. Selanjutnya narasumber kita yaitu Bapak Dr. Abdul Haim M. Hum. Beliau adalah Ketua Jurusan dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Beliau juga pernah menjabat menjadi sekretaris jurusan pada Prodi Sejarah Peradaban Islam. Beliau juga turut aktif dalam asosiasi
Asosiasi Dosen Ilmu Adab sampai hari ini dan terus memberikan kontribusi dalam positif terhadap pengembangan ilmu sejarah dan ilmu kebudayaan Islam. Saya kira itu sedikit informasi terkait beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur puji kepada Allah SWT, malam hari ini kita kumpul di tempat ini. Saya mendapatkan kehormatan untuk hadir bersama dengan tim lapak yang kami hormati, dan juga tampil bersama saya dua narasumber kita, Ibrahim dengan Abu Haif, penjurusan yang saya hormati, dan juga pemandu acara Suku Ketanya Naib, dan anak-anakku mahasiswa dan saudara-saudara, para dosen pimpinan Fakultas Adab yang saya hormati, saya banggakan. Hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk hadir menyampaikan pikiran, pokok-pokok pikiran, diminta menemukan nilai budaya Sulsel dalam dimensi religi. Ya. Saya ingin membawa nanti nilai budaya apa yang sekarang ini sangat penting untuk kita kaji, kita angkat, kita temukan, ya, khususnya di budaya kita yang sangat dibutuhkan sekarang sebagai faktor, ya, penentu kita bisa hidup rukun meskipun kita dalam keberagaman, baik etnis, budaya, dan tentu saja agama. Seperti tadi disampaikan pemandu, saya kebetulan di forum kerukunan umat beragama, ya, selalu ingin menggali memang budaya-budaya kita, ya, mungkin kita tidak kenal, sehingga yang saudara-saudara kita banyak teman-teman hanya melihat budaya-budaya dari luar yang menyebabkan tidak bisa hidup bersama-sama dengan pihak-pihak yang berbeda dengan dia. Ya, padahal budaya kita itu sangat kaya. Untuk kita angkat, kita temukan kembali, dan kita sampaikan kepada masyarakat kita. Apalagi kalau kita ini kalangan-kalangan intelektual yang menyampaikan, Anda mahasiswa, nanti saya harapkan juga meneruskan dan melanjutkan dan mengkaji nilai-nilai budaya apa yang berdimensi religi yang bisa mempersatukan kita dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik ini, termasuk pluralistik agama. Ada dua faktor, ada dua indikator berdasarkan hasil evaluasi kita yang membuat kita bisa rukun, yang saya ingin angkat di sini, temukan di sini sebagai nilai budaya kita Sulawesi Selatan, yang bisa membuat kita memiliki tingkat kehidupan kerukunan yang bagus, dan kalau itu tidak bagus ya bisa nilai kerukunan kita lemah. Apa itu? Ya, adalah nilai toleransi, ya, hidup bersama, saling menghormati, dan yang kedua mau bekerja sama satu dengan yang lain meskipun beda budaya, beda suku, tapi mau kerjasama. Nah, ini dua faktor ini sesungguhnya ada di budaya kita, menjadi budaya kita di Sulawesi Selatan. Ini yang saya coba angkat, ya, dalam kesempatan ini. Ya, karena memang budaya kita nanti yang saya akan perlihatkan yang namanya budaya saling menghargai, saling menghormati, dan budaya kerjasama tolong menolong,
Meskipun budaya ini sejak sebelum adanya agama hadir di daerah kita ini kita sudah miliki, dan agama datang ya juga mengajarkan hal yang seperti itu. Ya, agama, semua agama ya, termasuk Islam lah, rahmatan lil alamin, Kristen cinta kasih dan lain-lain. Ya, ini yang saya ingin coba angkat dalam kesempatan ini. Nah, budaya masyarakat beraneka ragam di Indonesia termasuk selatan dari dimensi agama, syarat dengan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, saling menghargai yang disebut toleransi, merupakan ajaran penting sebuah agama di dunia, termasuk agama-agama di Indonesia yang ada, termasuk kita di Sulawesi Selatan ini. Kalau kita melihat tingkat kerukunan kita di Indonesia ini, ya, Sulawesi Selatan ini belum maksimal. Makanya kita harus selalu mengkaji, menilai budaya yang bisa memaksimalkan tingkat kerukunan kita itu. Kita masih berada pada peringkat papan tengah, peringkat 15 untuk tahun 2020 kemarin. Sementara wilayah-wilayah lain yang memiliki kebudayaan seperti kita ini, ya termasuklah saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Utara, itu sudah berada 3 besar mereka. Ya, sama-sama kita orang Sulawesi. Nah, inilah yang saya ingin coba lihat. Yang pertama yang saya ingin coba angkat di sini adalah nilai kerjasama dalam budaya kita. Ada di dalam budaya kita kerjasama. Dalam budaya masyarakat kita Sulawesi Selatan, budaya ini diabadikan dalam falsafah Malik Sifarape, Rebah Sifatokon, Malelu Sifakain. Nah, ini itu falsafah orang tua-tua kita dulu. Nah, itu ada budaya, dan ini ada dalam teks-teks naskah-naskah lontar yang boleh dikata ini budaya asli kita. Ya, sebelum agama datang, ini sudah budaya kita. Ya. Kalau di Sulawesi Tenggara, karena pernah saya tinggal di Sulawesi Tenggara, bahkan ketika saya menyusun disertasi, ya, Polimokaro Somanama Lebu, ya, itu di Buton. Dan itu budaya mereka, naskah itu dijadikan apa namanya, dipasang sebagai di mana-mana dipasang itu. Ya, Polimokaro Somanama Lebu. Ya. Itu juga budaya kerjasama yang sangat penting yang dimiliki oleh mereka. Nah, ini terkadang kita ini tidak lagi mengingatkan kepada generasi muda kita, ya, karena tidak pernah lagi membaca seperti ini. Tapi kalau mereka masuk di pelabuhan, nah, baca dia, memang sudah ada di pintu gerbang. Di bandara, nah, masuk. Itu budaya lokalnya mereka yang sangat religi, yang membawa mereka hidup menjalin senantiasa kebersamaan dan persatuan di kalangan mereka. Nah, karena budaya tolong menolong. Nah, ini Mali Sifarape, Rebah Sifatokon itu tolong menolong. Ya, sangat kuat sekali kita itu. Jadi bukan orang Bugis, bukan orang Makassar, bukan orang Tator, bukan orang Mandar. Nah, kita punya 4 suku. Kalau tidak memiliki paham, pandangan, prinsip mau, ya, orang-orang yang tenggelam diangkat, diselamatkan, ya, orang yang jatuh diangkat, itu bukan orang Makassar, bukan orang Bugis. Kalau tidak memiliki sikap seperti itu. Gotong royong mendirikan, ini yang biasa kita lihat masih dilakukan oleh masyarakat kita di kampung-kampung. Nah, kalau di kota mungkin sudah jarang, sehingga sudah lupa, apalagi kalau sudah masyarakat milenial, ya, seperti mahasiswa kita ini, tinggal bergaul dengan fax, apa namanya, internetnya, melihat dunia luar. Dalam budaya gotong royong ini
kita bisa lihat mendirikan rumah masyarakat kita dilakukan secara bersama-sama tanpa bayar kepada yang datang membantu. Itu saya. Kalau waktu saya kecil ya ada orang yang mau dirikan rumah, tinggal siapkan saja konsumsinya. Mau pindah rumah ramai-ramai ngangkat, tidak dibuka. Pokoknya asal sudah dibunyikan gentongannya, apa namanya itu, berdatangan semua orang datang. Tanpa pamrih, tidak ada sama sekali pamrih. Kalau orang mau menanam padi, menanam padi dulu ini sudah mulai kendor karena teknologi ya. Ya dulu kalau orang mau tanam padi, pergantian kumpul. Nah, di mana sekarang padi mau ditanam, sawo mau ditanam, kumpul di situ. Selesai, pindah lagi berikutnya. Itu yang budaya kita, budaya asli kita memang. Namanya budaya tolong menolong. Ada kecelakaan, ramai-ramai, saling membantu. Karena memang itu. Mali si perapi artinya apa? Apa artinya mali? Mali. Hanyut, ya jangan biarkan orang hanyut. Ya ini secara fisik, tapi hanyut dalam pengertian hanyut dengan dosa, hanyut dengan tidak punya biaya sekolah, hanyut dan lain-lain. Angkat dia. Nah, supaya bisa bangkit kembali. Jangan melihat orang susah. Ya itu budaya kita. Selalu melihat orang bahagia seperti dirinya sendiri. Nah, kalau kita melihat dari sisi pandangan agama, semua agama memang sebelum Islam, sebelum semua agama datang, budaya kita sudah memiliki seperti itu. Dalam Islam jelas sekali dikatakan dalam surah kelima ayat kedua, atau menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan, ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalau menolong saling menghanyutkan, tapi tolong menolong dalam mengangkat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dengan karena Allah. Kristen pun begitu. Ya, karena saya selalu bergaul dengan teman-teman Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, sehingga biasa ya dalam kitab suci yang mereka sebut Lukas ya ayat 3 pasal 3 ayat 11 disebutkan orang banyak bertanya kepada Isa, di manakah? Jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Apa yang kami perbuat? Dia bertanya kepada Isa. Apa kata Isa? Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah membaginya dengan yang tidak punya. Itu hebatnya semangat tolong menolongnya orang di agama Kristen. Kalau punya 2 baju, kasih orang lain 1. Jangan orang lain ada yang tidak punya baju. Artinya jangan biarkan tetangga kita, orang lain kita menderita, padahal kita ini memiliki kecukupan. Peran siapa yang mempunyai makanan adalah yang juga bagi kepada saudara-saudara. Dalam Hindu, membantu semua manusia adalah satu implementasi dari ajaran suci. Dalam Hindu disebutkan Vasudahiva Kutumbahakama. Nah, inilah dimensi religi, bukan saja dimensi Islamnya, dimensi semua agama yang namanya tolong menolong. Mali Siparape sangat-sangat kaya dengan nilai-nilai atau dimensi agama. Artinya kalau kita lakukan ini sebagai umat Islam, ya kita diridai oleh Tuhan. Begitu pula kalau orang Kristen diridai oleh Tuhan sesuai dengan keyakinan mereka. Begitu pula kalau kita bisa mengkaji bentuk-bentuk rumah kita di masyarakat asli budaya kita. Bentuk rumah asli masyarakat kita ya secara umumnya asli ya syarat dengan makna gotong royong, bernuansa religi ya, menjaga hubungan dengan alam gaib, hubungan dengan Tuhan, dengan hubungan dengan sesama manusia yang dalam bahasa agamanya hablun minallah
wa hablum minan nas. Duribat alaihimul dhillah aina masukifu. Kita tidak akan menjadi orang yang baik selama kita tidak punya hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia. Nah, ini bisa kita lihat budaya kita dalam membangun rumah, dalam bentuk rumah misalnya. Salah satu contoh. Bentuk rumah yang bernuansa religi dalam gotong royong terlihat antara lain dalam bentuk rumah sudah apa? Kita orang Bugis, orang Makassar, rumah asli kita sudah apa memang. Artinya berdimensi sempurna. Karena kalau sudah apa tidak ada lagi mau dihantar dari mana sudah. Ya, cuma Pak Sulapa tidak ada lagi Sulapa lagi. Segi 4 dalam bentuk rumah panggung yang terdiri dari 3 tingkat dan tingkat bagian tengah yang terdiri dari 3 peta atau 3 latte. Nah, itu rumah sedikit 3 latte atau rumah peta. Tapi di depannya ada namanya lego-lego. Mungkin ini Ananda yang milenial ini sudah tidak paham tinggal di kota. Ya. Kami ini orang tua, orang desa. Rumah adat yang berbentuk persegi 4 atau sulapa mengandung makna filosofi berarti kesempurnaan. Artinya orang manusia harus di dalamnya harus sempurna. Bagaimana supaya sempurna? Tidak bisa sempurna kalau tidak punya relasi hubungan hablum minallah hablum minannas. Itu ajaran religi sekali. Semua agama mengajarkan seperti itu. Hubungan dengan Dewa Tesewai sudah mengenal Tuhan dan hubungan dengan seluruh 4 penjuru alam. Sudah bukan saja manusia, bukan saja makhluk manusia, jin, tapi dengan binatang pun kita harus membangun hubungan relasi yang baik, dan itu ajaran Islam. Jangan membunuh sesuatu yang memang tidak dibutuhkan untuk kehidupan kita sesuai yang diajarkan oleh Tuhan. Rumput-rumput jangan diganggu, binatang-binatang jangan diganggu kalau tidak dibutuhkan, biarkan mereka hidup sendiri. Karena itu sudah apa yang kita bisa anut yang namanya hablum minannas. Lalu bentuk rumah yang terdiri dari 3 tingkat rumah panggung syarat dengan filosofi lagi. Makna tingkat paling atas bermakna bawah langit sebagai dunia atas atau kerajaan langit. Nah, kita memang orang yang berkepercayaan kepada sesuatu yang gaib. Sebelum agama kita datang yang dipandang sebagai simbol tempat tinggal dari Batara Guru, sementara dengan ruang tingkat kedua dimaknai sebagai simbol dari bumi sekaligus sebagai tempat di mana Batara Guru dan Wek Nyali ditugaskan oleh dewa. Nah, ini artinya itu punya tanggung jawab dengan alam gaib. Yang kita bahasakan dengan agama ini Tuhan yang Maha Esa oleh semua agama. Kolon rumah juga disitulah kita harus berjuang. Tingkat bagian tengah yang terdiri dari ini yang bagian tengah yang kita tempati. Tingkat bagian tengah yang terdiri dari bagian depan yang disebut dengan lego-lego. Bahasa kita lego-lego. Yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah. Ini kalau orang yang datang, ya diterima di lego-lego itu. Kalau dulu tidak ada yang namanya kursi, tidak ada namanya sofa, ya apa namanya. Ya di situ kita tujuannya ada sesuatu orang yang butuh datang ke situ, minta pertolongan, kita terima, kita musyawarahkan apa yang harus kita kerjakan untuk kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat kita ini. Berikutnya ruangan pertama yang batang rumah di depan namanya Pak Daserang Taleka, yang letaknya setelah pintu masuk berfungsi sebagai ruangan tamu menginap. Ada tamu menginap, ya kita menginapkan di sini, bukan tempatnya keluarga kita di sini. Memang disiapkan oleh mereka. Begitu kita punya sangat terbuka yang untuk saling menolong dan membantu. Ini budaya kita. Yang ruangan letaknya, kemudian di belakangnya ada namanya Pak Daserang di Boko, yaitu ruangan yang letaknya di sisi belakang ruangan tamu berfungsi sebagai ruangan keluarga, terutama anak gadis yang masih sangat dijaga dan dipelihara. Ini orang tua kita dulu, budaya kita itu sangat menjaga anak gadisnya, diberikan ruangan khusus, jangan di depan, jangan juga di belakang. Nah kemudian terakhir ruangan paling belakang disebut dengan Boli Palu.
yaitu saya tidak tahu kenapa bahasa Makassar dipakai ini yang tempat masak ini. Yaitu berupa ruangan dapur yang dipakai untuk mempersiapkan makanan dengan anggota pemilik rumah, meskipun kekurangan. Letaknya agak tersembunyi agar tamu tidak mengetahui kondisi dapur pemilik rumah, meskipun kekurangan tetapi memberi makan kepada tamunya. Itu hebatnya kita. Kita sembunyikan, meskipun kita berutang, yang penting kita bantu orang yang membutuhkan, tapi bayar utangnya nanti. Itulah sebabnya maka bagian belakang itu terdapat pintu dan tangga turun keluar. Ya, siapa tahu kekurangan, pinjam dulu di tetangga gula pasirnya, kopinya, ada tamu tuh. Begitu, sangat. Oleh karena itu simbol gotong royong dalam bentuk bangunan rumah panggung suku-suku di selatan tercermin dengan tersedianya ruang musyawarah yang disiapkan oleh tuan rumah untuk membicarakan hal-hal yang perlu dikerjasamakan dengan warga kampung. Ruang lego-lego merupakan tempat yang disiapkan oleh tuan rumah untuk menerima permintaan bantuan. Nilai budaya kerjasama gotong royong simbol pula pada ruangan belakang yang memiliki akses turun keluar. Tiba-tiba ada minta bantuan atau yang kita meminta bantuan terhadap orang yang tidak mengganggu orang lain. Itu yang pertama. Dan terakhir adalah tadi nilai toleransi. Nah, ini kita punya di Indonesia ini, khususnya selatan ini masih rendah kita punya indeks toleransi kita. Ya, tadi saya katakan indeks kerukunan kita secara nasional rata-rata 75. 74 itu masih rendah, tapi alhamdulillah kita selatan ini di atas rata-rata nasional 75, tapi ada yang di atas 75, 80 yang urutan pertama, urutan sampai ketiga dan 80. Yang mana yang paling rendah kita ada nilai toleransi kita masih indeksnya 60, rata-rata 60. Nah ini yang perlu kita angkat nilai budaya kita yang untuk saling menghargai, termasuk saling menghargai agama. Nah, apa yang kita bisa angkat di sini? Nilai saling menghargai dan menghormati yang dalam bahasa sekarang populer dengan toleransi dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan senantiasa dipelihara dalam budaya sifaka tahu sifaka lebih. Nah, jadi sebelum ada tata tertib yang dibangun, yang dibikin dalam kehidupan kampus kita agar mahasiswa yang menghargai dosennya, budaya kita memang seperti itu. Sifaka tahu sifaka lebih. Dalam Islam juga seperti itu. Budaya ini merupakan budaya yang sangat sering disampaikan para pemangku adat kepada masyarakat, bahkan para mubalik kepada jamaah di tempat-tempat pertemuan, pada nasihat perkawinan. Kalau biasa saya diminta nasihat perkawinan, saya angkat ini. Hargailah istrimu, hargailah juga suamimu. Kalau punya anak, hargailah anakmu. Kalau punya orang tua masih hidup, hargailah orang tua. Hargailah tetanggamu. Budaya ini telah berakar dalam masyarakat selatan sejak lama, bahkan sebelum hadirnya agama dari luar. Dan setelah agama-agama dari luar datang, budaya ini mendapatkan penguatan sebagai budaya akhlakul karimah dari semua agama. Karena itu meskipun tidak dibawa oleh agama, namun budaya sifat atau sifat lebih sangat berdimensi religius sesuai dengan ajaran agama. Bahkan saya berpandangan yang namanya agama bukan hanya lahir di Timur Tengah sebetulnya. Yang namanya Nabi dan Rasul itu menurut sebuah riwayat dalam Abu Dawud ada 123.000 Nabi, 313 Rasul yang pernah diutus oleh Tuhan. Di mana itu? Yang sebuah Al-Quran cuma 25. Ya, mungkin salah satunya ada dari selatan yang datang di sini. Cuma kita tidak abadikan. Kenapa? Karena mereka membawa nilai luhur. Yang tujuan agama ada luhur, budi luhur. Ya, sifaka tahu sifaka lebih budak luhur. Jadi yang membawa dulu nilai itu, apakah itu namanya Saweri Gading, ya, mungkin apakah itu namanya Batara Guru, Batara Latu. Ya siapa tahu waktu itu adalah dia seorang Rasul, Nabi Tuhan. Yang kita, kenapa Tuhan hanya mengirim saja Rasulnya di sana, di Timur Tengah? Padahal kita juga ada di sini, manusia harus dicerahkan oleh nilai-nilai religi kita. Kalau
budaya sifat atau diartikan sebagai sifat yang memanusiakan manusia, yang di dalamnya terkandung nilai kesetaraan, nilai persaudaraan, nilai keadilan. Sedangkan nilai sifat lebih merupakan nilai luhur kemanusiaan yang di dalamnya terkandung nilai saling memuliakan, saling menghargai. Budaya sifat atau dan sifat lebih yang di dalamnya terkandung nilai kesetaraan, nilai persaudaraan, keadilan, dan saling menghargai. Sesama dalam masyarakat Sulawesi Selatan tetap terpelihara dalam berbagai tradisi atau upacara-upacara seperti dalam acara perkawinan. Dalam upacara perkawinan saling menghormati antara keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, sangat lihat dengan pakai semua pakaian kebesarannya, adatnya, artinya menghargai. Yang namanya kalau kita mapan voting, sudah ada tata laksananya yang semua intinya saling menghargai dengan pakaian-pakaian yang simbol-simbol penghargaan semuanya ada di dalamnya. Religiusitas nilai budaya sifat kita sebenarnya tercermin dalam semua agama. Dalam Islam, ayuhan nas kullukum min adam wa adam min turab. Semua kamu dari Adam, Adam dari debu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kemuliaan satu pun suku, meskipun Islam turun di Timur Tengah, di Arab, tidak ada kelebihan Arab pun daripada orang Bugis, orang Makassar, kecuali hatinya yang jujur, hatinya yang bertakwa, illa bertakwa. Itu hadis yang disampaikan oleh dalam Islam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu Islam menghendaki agar manusia tanpa melihat agamanya hendaklah saling memanusiakan, saling menghargai. Tetangga sebelah ada apapun agamanya harus dihormati dan dihargai. Tamu yang datang ke rumahnya harus dihargai tanpa melihat agamanya. Ya. Siapa yang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, siapa yang beriman kepada Allah dan menghargai tetangganya, hendaklah menghargai tamunya. Dalam agama Kristen, yang datang kemudian sesudah Islam, dalam Matius 22:39 disebutkan, and the second is like unto Jews shall love the neighbor as yourself. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah bagaimana kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jangan khawatir kalau bertetangga dengan orang Kristen, jangan. Ini prinsipnya. Kasihilah orang lain sama mengasihi dirimu. Nah, seperti kita juga dalam Islam, jangan khawatir kalau kita terhadap orang Islam, karena memang ada hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman selama kamu tidak mencintai kepada saudara-saudara apa yang kamu suka pada dirimu sendiri. Nah, itu sama. Dalam Hindu juga seperti itu. Ada dalam Hindu disebutkan yang namanya ahimsa, promo dharma, tidak melakukan kekerasan atau tidak melukai. Ya. Dalam ahimsa mengajarkan agar seorang memandang semua makhluk hidup adalah pelambang dari Tuhan. Tuhan dalam aliran ini berada dalam semua makhluk, maka cinta kepada makhluk sesama cinta kepada Tuhan. Begitu hebatnya yang namanya budaya yang dimensi agama, religi. Ya, hebatnya budaya kita yang berdimensi. Dalam hal beda agama, budaya selatan dan budaya sifat ketau dan sifat lebih menghormati perbedaan agama atau toleransi terhadap orang yang berbeda agama dengannya. Hal itu antara lain terungkap dalam sejarah kehadiran agama-agama di daerah ini. Ketika Sultan Babullah datang berkunjung ke kerajaan Goa, ini sejarah sedikit. Anak-anakku sekalian. Ketika Sultan Babullah datang berkunjung ke kerajaan Goa, karena waktu itu Sultan Babullah sudah Islam sejak 1500-an. Ya. Ternate sudah Islam, Goa belum. Nah, Sultan Babullah datang ke sini mengajak Sultan Goa, Raja Goa untuk masuk Islam. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan penyajian materi dari Bapak Gurunda Profesor Dr. Haji Abdurrahim Yunus MA. Saya kira pesan terakhir dari beliau sangat luar biasa. Beliau menitipkan pesan kepada kita bahwa keinginan yang luar biasa agar nilai budaya kita ini diarahkan untuk memperkuat kerukunan kita, bagaimana relasi kita dalam kehidupan sosial dan beragama. Saya kira itu yang paling penting untuk kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Bapak Dr. Haji
Dr. Andi Ibrahim SS SAG MPD yang akan memberikan kita informasi yang luar biasa nantinya terkait menemukan kenali nilai budaya Sulsel dalam dimensi religi. Kepada Bapak Dr. Haji Andi Ibrahim SS SAG MPD yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodong ikut rasa. Ya, saya mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Haji Abdul Rahim Yunus MA. Yang kami hormati adalah penggagas dari kegiatan ini dari Lapak Kas dan Selapak Epak, serta para adik-adik mahasiswa yang luar biasa hadir pada hari ini. Yang saya dengar bahwa Lapak Kas ini sebenarnya kumpulan dari pemerhati budaya yang ada profesor dan berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Jadi izinkan saya membawakan materi tentang menemukan kenali budaya kita di sisi selatan ini. Saya melihat begini, ketika tahun 2003 yang lalu, ketika orang masih belum terlalu peduli terhadap budaya, kami mencoba di tingkat nasional. Kami ada 10 orang yang menggagas tentang bagaimana budaya itu bisa berkembang dan memiliki dasar untuk kegiatan-kegiatan kita. Waktu itu kami bersama Prof. Darmawan, Pak Halilintar, waktu itu. Kemudian ada Andi Kumala Ijo, ya, waktu itu belum dilantik menjadi Raja Goa. Kemudian ada Baso Datu Iskandar yang sekarang sudah almarhum, itu mewakili Selayar. Kemudian ada Andi Rusli Padulungi, itu mewakili Bulukumba, ini juga sudah wafat. Kemudian ada namanya Karem Parigi, yaitu Batis Salapang Karigoa, itu juga sudah meninggal. Kemudian Andi Baharudin, yang senantiasa adalah pemerhati dan penggiat tentang tulisan aksara Lontara di sisi selatan. Jadi sehingga saking pedulinya beliau, apapun kegiatan itu harus ada tulisan Lontaranya. Lalu berikutnya adalah ada namanya Andi Baso Hamid, itu dari Bone. Ya, inilah kelompok kami waktu itu tentang pemajuan budaya. Jadi saya ingin mencoba melihat dari perspektif hukum dan bagaimana budaya itu berkembang sehingga kita bisa lihat dari segi religinya. Dari perjuangan yang kami lakukan, lahirlah Permendagri, yaitu nomor 52 tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat. Itu perjuangan kami dulu. Lalu pada tahun 2017 yang lalu ada organisasi yang mencoba bagaimana kebudayaan ini lalu memiliki undang-undang. Jadi ada namanya AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mengusulkan ke DPR RI. Kemudian ada yang disebut DAN, Dewan Adat Nasional. Nah, ternyata justru yang diterima naskahnya ini adalah dari DAN. Ini perlu kita kenali, ya, karena judulnya kan menemu kenali. Yaitu siapa sih sebetulnya yang mengusulkan sehingga lahir undang-undang ini. Ternyata naskah yang diterima itu dari DAN, Dewan Adat Nasional. Dan inilah yang kita lihat sekarang ini, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017. Ya, langsung saya masuk inti saja. Intinya kalau menemukan kenali itu adalah tentu kita ingin menemukan sesuatu, lalu mengenalinya, lalu melihat dari budaya yang mana budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kita anut.
Bisa juga nilai budaya ini bukan saja Islam, tapi juga adalah dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, ini juga pernah kami pada tahun 2005 melakukan seminar semacam ini di Bali, yaitu Cokorda, Raja Bali, itu baru-baru ini meninggal dan sudah kalau orang Bali itu adalah dibakar, ya, di ngaben, acara ngaben. Ya, baru-baru ini dilakukan. Itu adalah orang yang betul-betul memperjuangkan tentang budaya yang ada di Indonesia. Beliau adalah orang Hindu. Dari perspektif budaya, bahwa ternyata di pemajuan budaya ini memasukkan ada 10 unsur. Yang pertama adalah tradisi lisan. Bagaimana tradisi lisan ini berkembang di masyarakat kita di sisi selatan. Misalnya Pau-Pau Rikadong, itu budaya lisan sebenarnya. Ada lisan dan ada yang tertulis. Budaya lisan ini misalnya Papa Setoriolota, ada yang bisa ditulis dan ada yang tidak bisa ditulis. Ya, ternyata dia dari segi agama dia mencoba mengambil ikra, bacalah. Membaca itu bisa saja adalah tertulis, tapi bisa juga adalah membaca yang tersirat. Contoh, yang tersirat oleh nenek moyang kita sama dengan yang ditemukan oleh Dr. Ahmad Khan. Dr. Ahmad Khan mengatakan begini, di tangan manusia jari-jarinya itu sesungguhnya ada lafaz Allah. Nah, bagaimana hubungannya dengan budaya? Ternyata budaya di sisi selatan ketika Islam belum masuk itu adalah menggunakan dan menyembah Tuhan itu berdasarkan dengan ruas-ruas tangan, ruas-ruas tubuh manusia. Begitu Islam datang itu diganti. Ya, sehingga biasa kita menyebut malaikat patah pulau dan sebagainya. Ini adalah budaya lisan di masyarakat kita. Nah, hubungannya misalnya dengan jari manusia oleh penemuan Dr. Ahmad Khan ini, jauh sebelum Dr. Ahmad ini mengukakan karya ilmiahnya pada tanggal 2 Januari 2002, dia katakan begini. Orang tua kita mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu adalah dibentuk dari huruf-huruf Al-Quran. Itu nenek moyang kita bilang begitu. Lalu Dr. Ahmad Khan ini menemukan adalah bahwa pada jari manusia itu ada lafaz Allah, alif, lam awal, lam akhir, hu. Lalu dikaji dengan budaya lisan, dan ini dulu tidak boleh orang menulisnya, tapi di pondok ini lalu dikaji kemudian ditulis ulang, yaitu ternyata memiliki makna bahwa tetap akan kembali kepada Tuhan. Misalnya alifnya dihilangkan, itu bukan lagi dibaca Allah, tapi dibaca adalah lillahi. Apa artinya lillahi? Adalah untuk Allah. Lalu dikaji lagi, dihilangkan lagi lamnya, lam awalnya, bukan lagi dibaca lillahi, tapi bacanya adalah lahu. Apa artinya lahu? Kepada Allah. Dihilangkan lagi, tinggal satu huruf, hu. Ini artinya dialah Allah. Lalu ada yang berkata, bagaimana kalau hilang semuanya? Itulah yang disebut dengan sir. Ya, ini karena bulan Ramadan jadi sedikit masuk tausiah juga ini. Ini adalah budaya lisan yang berkembang di masyarakat kita. Budaya lisan lainnya adalah, kalau engkau ingin berpakaian, jangan pernah kamu menghadap di tempat yang mati. Menghadaplah selalu ke tempat yang hidup. Nah, yang mana tempat hidup itu? Ini budaya lisan, yaitu adalah matahari sebagai simbol kehidupan. Ini oleh tradisi-tradisi budaya kita. Tapi begitu Islam datang, bahwa untuk bisa membedakan mana yang Islam dan menentukan arah kiblat kita, maka semuanya adalah berubah dari arah timur menuju arah barat. Saya ingat salah satu tradisi pada tahun 1989,
ada sebuah tradisi di satu daerah, ya tidak apa-apa lah saya sebut wilayahnya, Kabupaten Entrekang. Tradisi memotong kerbau di sana adalah tradisi yaitu selalu menghadap ke timur. Kami masuk dengan pemberdayaan waktu itu adalah memberikan pengertian dan pemahaman. Ya, ketika Islam masuk itu maka hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat. Akhirnya masyarakat alhamdulillah di daerah Entrekang itu ya yang kami sempat masuki ada namanya Limboang, kemudian ada namanya Tapong, ya ada ya banyak, ada daerah Duri bagian atas ya sampai ke puncak Latimojong, itu tradisinya hampir sama ya, budayanya adalah menghadap ke timur. Tapi setelah kita memberi pemahaman ternyata alhamdulillah ini bisa kita rubah dengan cara menghadap ke kiblat. Lalu yang kedua, manuskrip. Nah, saya teringat ketika bersama dengan Prof. Darmawan di sebuah kabupaten, tidak usah saya sebut namanya. Di sana ada salah satu pesan yang turun-menurun itu yang tidak boleh dilanggar oleh pemiliknya atau keturunannya, bahwa setiap membuka kitab itu harus memotong kerbau. Kira-kira kalau kita mau buka kitab itu, berapa harga kerbau sekarang ini? Kita berpikir sekian kali, Pak. Setelah kami mencoba dan alhamdulillah waktu itu kami dapat anggaran dari kebudayaan untuk membeli kerbau bersama Prof. Darmawan, kami buka. Ternyata isinya adalah lontara, memang yang ditulis tangan. Ya. Bagaimana seandainya perasaan kita begitu dibuka? Dia mengatakan isinya, Pak, tidak pernah saya baca. Tapi kapan harus dibuka? Ini adalah harus memotong kerbau. Kami coba waktu itu ya mengikuti dulu alurnya karena tidak bisa kita buka. Ternyata setelah kami buka baca, isinya ternyata adalah perselingkuhan raja-raja yang ada di kampung itu. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Inilah yang saya sebut bahwa ternyata apa yang menjadi tradisi di masyarakat kita itu tidak semuanya adalah bisa diterima di agama manapun sebenarnya, ya, terutama kita agama Islam. Lalu yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat ini adalah tentu adalah ya hal-hal atau secara hidup berbudaya yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok. Ini adat istiadat. Adat istiadat misalnya adalah sopan santunnya dan sebagainya, cara berbicara, cara makan di meja makan, ya. Ini mulai sekarang ini tergerus oleh zaman. Ya, adat istiadat kita. Beberapa bulan yang lalu saya menghadiri pemilihan raja, yaitu pewaris raja di sebuah kabupaten namanya Entrekang, yaitu daerah Tapong, untuk menentukan yaitu sebagai pengganti raja karena orang tuanya meninggal, itu melalui namanya rapat adat. Nah, rapat adat yang dilakukan ini setelah itu dilihat dari silsilahnya. Ya, yang biasa disebut dengan di budaya itu mengatakan betulkah dia itu matasa atau tidak. Dilihat dari silsilah orang tua laki-lakinya dan orang tua perempuannya. Kalau dua-duanya ini adalah matasa, maka itu boleh menjadi pengganti. Kalaupun ternyata di antara yang bakal menggantikan ternyata hanya bapaknya saja yang matasa, bukan atau ibunya, maka ya diambil dari pihak ibu. Ini menurut adalah budaya kita di Sulawesi Selatan, sehingga dikatakan dalam bahasa Bugis amboe mapak bati. Ini budaya kita di selatan. Tapi sekarang ini kan sudah budaya ini ya biar ibunya, biar bapaknya bukan Andi, ya mamanya Andi, ternyata anak itu sudah tetap memakai Andi. Ini tapi kalau di Sulawesi Selatan dulu itu tidak boleh sembarang memakai gelar bangsawan itu kalau memang bukan bapaknya.
Saya ambil contoh misalnya, ketika dilakukan rapat adat ini dicari siapa sih sebetulnya silsilahnya ini Raja Tapong dan Raja Tapong yang ke-18. Dilihat, oh dirunut ke atas ternyata anaknya Tomanurung Pampalipada yang merupakan mertua dari anak dari Batara Guru. Nah, jadi mertua dari Batara Latu. Ternyata Pampalipada ini punya anak namanya Wemeno Laturi Senggeng. Nah, ini yang menikah dengan Batara Latu tadi, yang melahirkan yang kita kenal dalam sejarah yaitu Sawari Gading, yang 2 orang bersaudara. Lalu Sawari Gading lagi menikah dengan anaknya Datu Pamana. Ya, istilah Datu itu belakangan muncul. Lato Sompugi, yaitu Wecudai, lahirlah Lagaligo, dan seterusnya. Nah, budaya-budaya ini ternyata kita bisa lihat dan menemukan ternyata ya, anak dari Pampalipada tadi ini namanya Lakamumu, dan ini yang menjadi ciri khas Enrekang. Benderanya yaitu ungu. Pemerintah akhirnya melakukan rapat adat, merapat di DPR, yaitu sebenarnya di Enrekang itu memakai 2 simbol pakaian adat, yaitu hanya warna hitam dan warna putih. Ya, tapi pemerintah ingin berbeda, mengeluarkan pakaian adat itu Enrekang adalah warna ungu. Jadi mencoba melahirkan tatanan baru supaya nantinya adalah tidak terlalu fanatik terhadap budaya. Dan ini ditentang oleh masyarakat Enrekang waktu itu. Tetapi setelah dijelaskan, ternyata pakaian adat ungu ini diambil dari anak Pampalipada yang bernama Lakamumu. Dalam histori sejarahnya bahwa Lakamumu ini adalah dilapisi 7 lapis kelambu. Setiap hari itu dihilangkan setiap hari, yaitu, dan ternyata di hari ke-7 itu Lakamumunya sudah tidak ditemukan, tapi tinggal menemukan 2 kalewang. Ya, ini panjang ini kalau saya mau jelaskan secara budaya. Sehingga disertasi saya angkat di disertasi itu mengatakan adalah preservasi informasi ajaran Tomanurung Pampalipada dalam perspektif pendidikan Islam. Setelah itu lahir buku saya, yaitu adalah ajaran Tomanurung Pampalipada dalam perspektif Bugis Makassar. Nah, ini dulu saya seminarkan di Perpustakaan Kota Makassar, ya, dihadiri oleh banyak dan dikaji bersama dengan Prof. Halilintar waktu itu. Nah, dari sini ternyata saya menemukan dari budaya adat istiadat tadi itu bahwa harus benar-benar dari pihak bapak. Tapi ternyata telah diselusuri, yaitu Lapatau Matan Natika punya anak namanya Latemasonga. Latemasonga inilah yang menikah dengan Siti Safia, dengan lahirlah anaknya yang bernama Lakasi. Lakasi ini akhirnya menjadi yaitu Arung yang ada di Sopeng, kemudian menjadi penggawa Bone, lalu menikah dengan Siti Sapia. Nah, itulah cikal bakal untuk kerajaan Enrekang, Mayua, ada Tuang Sidenreng dan sekitarnya. Jadi melahirkan 7 anak. Sehingga apa yang terjadi bahwa dari sini ketika kita bawa dalam Islam, selalu bahwa memang adalah laki-laki itu adalah pemimpin, ya, di situ. Berikutnya adalah situs. Jadi dari pemajuan budaya ini situs. Jadi otomatis bahwa budaya kita itu memang ada anggaran juga yang disiapkan. Saya waktu itu menjadi menteri. Waktu itu adalah anaknya dari Ibu Megawati, Mbak Puan.
Jadi Mbak Puan ini kami menghadap waktu itu tentang situs. Ternyata memang ada pemeliharaan untuk situs dan dianggarkan oleh pemerintah. Nah, situs terkadang kita bisa lihat agama ada di situ. Ya, kalau kita lihat di daerah Jawa, orang ketika berkunjung yang namanya situs-situs yang ada di situ, di sini perlu kita hati-hati, kesyirikan bisa terjadi. Nah, Islam hadir adalah memberikan cara, bagaimana cara itu sehingga tidak menyimpang dari ajaran agama kita, sehingga menjadi nilai-nilai yang religius di masyarakat kita. Ya, ini masih ada 6 poin. Saya lanjut. Berikutnya adalah bagaimana pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional ini adalah dikembangkan oleh masyarakat pribumi. Misalnya adalah kerajinan, busana, jamu, dan lain-lain. Yang intinya adalah bahwa pengetahuan tradisional di budaya kita di selatan adalah melahirkan kerajinan-kerajinan tangan. Ya, contohnya misalnya adalah songkok reca, ya, songkok guru, dan lain-lain. Nah, songkok guru dulu itu adalah memiliki nilai yang dipakai oleh satu kelompok tertentu dan memiliki tanda-tanda tingkatan. Mohon maaf, jangan tersinggung, sekarang kan sudah bukan masanya era kerajaan. Dulu orang yang memakai tingkat emasnya tinggi itu hanya boleh adalah raja. Lalu kebudayaan kita sekarang ini ternyata ini menjadi sebuah pemajuan budaya, tidak lagi melihat itu. Jadi masyarakat misalnya kepala kampung itu maksimal hanya boleh memakai 1 senti. Itu 1 senti itu adalah disongkok recanya. Dia memiliki sebuah nilai sebetulnya dari pandangan Islam, dikatakan begini. Kalau dia tinggi, itu menandakan bahwa dia adalah khalifah di muka bumi ini sebagai pengganti Tuhan, sebagai khalifah, sehingga dia harus mengayomi masyarakat yang mereka tempati bersama. Tapi kalau dia sedikit, ya, itu artinya dia harus menuruti apa yang menjadi kemauan dari pemerintah atau adat yang ada di wilayah itu. Dan hitungan sentinya itu ada yang menandakan yaitu klasifikasi kebangsawanan mereka. Tapi ini kan sekarang ini ya sudah jarang dan kebanyakan kita memakainya sembarang saja, karena ini sudah merupakan adalah untuk mengembangkan budaya kita yang ada di sisi selatan ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah teknologi tradisional. Kalau teknologi tradisional adalah kemahiran dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya dulu kalau masyarakat kita itu menggunakan kerbau, sebelum kerbau itu turun ke sawah, yaitu biasanya didupa-dupai dulu. Ini tradisi kita. Nah, setelah datang Islam, yaitu dirubah bacaannya, yang bacaannya tadi itu menggunakan bahasa Bugis, lalu ditambahi Nabi Muhammad itu ditambah lagi, ya Allah. Jadi dia katakan begini, dupa, hei dupa, rumpumu mapaletu lauri peta Nabi. Nabi kan bukan peta, tapi penghargaan terhadap Rasulullah, ya, tidak mencederai budaya yang ada di sekitarnya. Dia menambah kata itu, yaitu rumpui mapaletu lauri peta Nabi. Disinilah artinya ada alkulturasi budaya di Sulawesi Selatan ini yang menyebabkan kita bisa berasimilasi bersama, sehingga kita tidak ada lagi saling menjelekkan antara satu rumpun dengan rumpun yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, seni. Seni di sisi selatan ini yang sangat terkenal itu ada tarian namanya seni itu tari Pajaga yang dimiliki hanya 2 kabupaten di selatan ini, yaitu
tari Pajaga yang ada di Luwu dan tari Pajaga yang ada di Entrekan. Ya. Kemudian tari Pajaga ini tumbuh dan berkembang sekarang ini. Ya, ini dari segi seni. Ternyata dari tari Pajaga itu sebetulnya adalah memberikan gambaran tentang kehidupan, yaitu masa lalu orang-orang kita mulai dari awal hingga akhir. Dari tari Pajaga itu kita bisa melihatnya. Kemudian yang bisa kita lihat lagi juga ini adalah dari seni ini adalah silat. Ya, silat ini menjadi budaya khusus di selatan. Silatnya orang Bugis Makassar itu disebut dengan sendeng pitu, undru 10 dua. Lalu berkembang lagi. Ada namanya undru pitu mas sepi dan sebagainya. Ini adalah bagian dari sebuah tradisi di Sulawesi Selatan. Nah, apa hubungannya dengan religi? Ternyata orang yang ditamatkan silat itu tidak akan bisa menggunakan silatnya sebelum dia ditamatkan. Apa tradisinya ini? Ya, biasa kalau di Makassar manca, ya. Di Mandar, ya juga seperti itu. Ternyata harus melakukan sebuah ritual yang namanya ritual pemotongan hewan. Kalau dia tidak melakukan ritual pemotongan hewan, setidak-tidaknya dalam istilah Bugis dia katakan mapak darai. Dia mengambil darahnya lalu menghubungkannya dengan tanah. Tapi setelah Islam datang, ini dirubah. Ya, cukup dengan bersedekah. Dengan sedekah ini bisa bermanfaat terhadap dirinya sehingga silatnya itu bisa digunakan sebagai adalah penjaga diri. Nah, kemudian berikutnya adalah bahasa. Ya, ada bahasa sandi yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu di masyarakat kita. Saya pernah mengkaji dari segi bahasa. Ternyata tulisan yang kita temukan di manuskrip itu tulisannya adalah tulisan Arab. Ternyata yaitu bahasa yang dimaksud di situ adalah ada bahasa Makassar, ada bahasa Bugis, ada bahasa Mandar dan lain-lain. Ada juga bahasa Pattaya yang kami temukan ketika bersama Profesor Andi Zainal Abidin waktu itu. Pada tahun 80-an kami ikut membantu beliau melakukan penelitian-penelitian yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kemudian permainan tradisional, saya kira ini permainan tradisional banyak sekali, mak dende dan sebagainya. Ya. Kemudian ada mak benteng. Sebetulnya kalau ajaran Islam mak benteng itu adalah bagaimana kita mempertahankan tiang agama kita itu. Makanya ada satu tiang di mana tiang itu harus kita pertahankan. Itu sebetulnya adalah kalau simbol agama adalah bagaimana mempertahankan keyakinan kita. Nah, dihubungkan lagi dengan Sulapapa. Dalam kajian kami dulu itu mengatakan begini. Sulapapa itu dilihat dari prinsip malaikat. Ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian dilihat dari prinsip penciptaan manusia. Wadu, wadi, mani, malika. Dilihat lagi perspektif lain, Sulapapa, yaitu kiri, kanan, depan, belakang. Sehingga dikatakan ya kira makatibina ya lamuna mata falun. Itu dibawa dalam konsep agama. Lalu masyarakat kita ini mencoba lagi mengartikan, ya, memberikan nama Nabi Syama asana ulie, Nabi Tarta asana darae, Nabi Telorong asana uree, Nabi Situtu asana bukue. Ini kan sebetulnya hanya penamaan oleh masyarakat kita. Ya. Dia ingin membawa sebetulnya ke agama supaya masyarakat merubah tradisinya secara pelan-pelan. Itu tujuan pembudayaan. Dan terakhir, olahraga tradisional kita juga memiliki makna, misalnya araga atau maraga itu menjadi budaya. Dan siapa yang bisa maraga itu ada setelah datang Islam, itu ada bacaannya. Nah, sepak gerak na malaikat maut innaku kamati hukum bunati wakati ban nati jannati
Padahal sebetulnya itu perjanjian antara manusia ketika masih dalam ya kandungan. Jadi itulah antara ternyata nilai pemajuan agama dilihat dari perspektif budaya dengan unsur religi itu tumbuh berkembang di Sulawesi Selatan. Makasih, saya kembalikan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materinya terkait implementasi nilai-nilai budaya lokal UKIS yang berdimensi religi dan tantangannya. Ya, terima kasih moderator Bapak Khairul Muhsin Muhtar Lutfi, MAG. Pertama yang kami hormati guru besar kita Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahim Yunus. Yang kedua Wakil Dekan 1 Dr. Andi Ibrahim. Kedua narasumber tadi telah memaparkan terkait dengan eksistensi budaya lokal kita. Kemudian yang kami hormati tim penggagas ya Labakas, Yayasan Lontar dan Yayasan Sulapa Ufai, dan menawarkan diri untuk kerjasama dalam menggali kearifan lokal, budaya lokal Sulawesi Selatan dan diminta kami untuk menjadi narasumber. Saya rasa apa yang digagas oleh tim Labakas ini Yayasan Lontar dan Sulapa Ufai adalah suatu hal yang positif dan juga mengangkat prodi kami dalam rangka APS, akreditasi program studi. Tinggal nanti kita ingin bikin LKS-nya. Yang kami hormati adik-adik kita, peserta ini adalah kami arahkan mahasiswa kita, Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam. Mengapa saya katakan demikian? Karena dialah nanti yang akan mewariskan nilai budaya, kearifan lokal, budaya lokal kita. Kita ini Pak sudah tua semua, jadi kita tinggal memberikan teori agar mereka paham. Kita tanamkan pemahaman ini kepada mereka sehingga nantinya dialah yang akan berkiprah, berupaya dalam rangka mengimplementasikan kearifan lokal itu agar tidak hilang, agar tidak tergerus oleh kemajuan teknologi di era globalisasi ini. Makanya kami mengangkat tema adalah implementasinya. Secara teoritis tadi Pak Prof. Rahim mengangkat 3 kearifan lokal, budaya lokal Sulawesi Selatan, gotong royong, kemudian kerjasama dan toleransi. Ini agak hilang dalam konteks kekinian. Pak Prof tadi sudah memberikan penjelasannya bagaimana upayanya itu kita hidupkan kembali. Nah, salah satu langkah yang dilakukan, yang ditawarkan oleh Pak Prof, ya sebaiknya kita harus memasang pamflet agar membiasakan itu dibaca oleh setiap orang. Kita kan biasanya alergi ya mengangkat kearifan lokal kita, membumikan kearifan lokal kita di tengah-tengah masyarakat, karena kita lebih senang mengadopsi budaya dari luar. Inilah tantangan di era global kita. Nah, saya nanti akan secara pribadi bagaimana strategi mengimplementasikan budaya lokal kita. Akan tetapi sebelum sampai ke situ, saya akan menjelaskan juga sedikit terkait dengan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan budaya lokal. Nah, ini sasaran saya bukan kepada Pak Prof, bukan kepada Pak Andi Ibrahim, bukan kepada tim Labakas ini ya, Yayasan Lontara, tetapi adik-adik kita. Adik kita inilah sebagai pelanjut, penerus, mentradisikan nanti. Tradisikan artinya meneruskan nanti. Maka kita harus beri dulu pemahaman. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan budaya lokal itu? Apa yang dimaksud dengan kearifan lokal itu? Ini sangat penting sekali. Ketika mereka sudah memahami, berarti ada tertanam dalam dirinya, inilah jati diri saya yang harus saya pertahankan, yang membedakan saya dengan orang lain. Nah, budaya lokal itu ada satu tren, istilah, ya, diartikan oleh budayawan kita. Budaya lokal itu adalah gagasan-gagasan, ide-ide lokal setempat yang bersifat bijaksana, bersifat arif, yang bernilai baik, yang tertanam dan dilaksanakan oleh masyarakat. Itu adalah kearifan lokal. Nah, berdasarkan pengertian itu ya adik-adik sekalian, ada 4 unsur yang membentuk budaya lokal itu. Yang pertama yang membentuk budaya lokal itu ya tentu manusia. Manusia adalah pencipta kearifan lokal, budaya lokal. Yang kedua, dengan adanya manusia itu tentu dia mempunyai gagasan, ide-ide yang baik. Nah, ide-ide gagasan yang baik ini kemudian menjadi sebuah kebenaran yang mentradisi, kemudian diakui oleh masyarakat, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Kalau ini kita jadikan dasar, 4 unsur ini
jadikan dasar pembentukan budaya lokal, artinya ya sudah disampaikan tadi narasumber, sebelum kedatangan agama Islam, Sulawesi Selatan itu sudah mempunyai syarat budaya lokal mereka itu adalah syarat dengan nilai-nilai religi, nilai-nilai agama. Nah, cuma kita ingin memahami itu tadi ya. Makanya di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam itu Pak, kami sudah bekerja sama dengan tentunya bekerja sama dengan sekretaris jurusan kami, bahwa setiap judul penelitian itu sebenarnya kita mencoba arahkan ke kajian budaya untuk merekonstruksi kearifan lokal Sulawesi Selatan, supaya mereka mengenali, menemukan inilah budaya lokal kami. Makanya kami arahkan, misalkan kamu orang Bone, silahkan teliti, cari tradisi budaya apa yang ada di daerah itu, silahkan teliti. Ya, itu adalah salah satu langkah kami untuk menanamkan pemahaman kepada mereka tentang pentingnya nilai-nilai kelokalan itu kita pahami. Oke, baik. Nah, sekarang mengapa perlu kita melestarikan budaya lokal ini? Ya sudah tadi pengertiannya ya. Mengapa kita perlu melestarikan budaya ini? Maka pemerintah mengeluarkan regulasinya bahwa budaya lokal itu perlu kita lestarikan. Bagaimana bentuk pelestariannya? Yang pertama adalah melakukan perlindungan. Yang kedua adalah melakukan pengembangan. Yang ketiga adalah melakukan pemanfaatan. Setelah kita lakukan itu baru kita dokumentasikan. Itu baru dalam tataran teorisis. Nah, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Karena budaya lokal itu satu adalah dia aset, jati diri atau identiti suatu daerah. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain, daerah yang lain, itu adalah kearifan budaya lokal kita. Jadi kita harus punya jati diri. Jangan alergi dengan budaya kita, adik-adik sekalian ya. Justru kita harus eksis. Saya ini orang Bone, tapi bukan kebanggaan seperti itu lalu kita tidak suka kepada orang lain, tidak seperti itu. Identitas kalian itu adalah merupakan budaya lokal kalian. Yang kedua, budaya lokal itu mengapa mesti dilestarikan? Adalah karena dia potensi yang dapat membentuk karakter kita. Dia adalah merupakan potensi yang dapat membentuk sikap watak seseorang. Ya, yang ketiga, budaya lokal mengapa mesti dilestarikan? Karena dapat dijadikan sebagai pembentukan citra. Jadi citra suatu daerah itu bisa dari budaya lokalnya. Lihat apa membedakan Goa dengan daerah yang lain? Ya ada tugu dalam bentuk badi, ya kan seperti itu. Itu citra dari suatu daerah. Kemudian merupakan kekayaan intelektual dan kultural. Betapa banyak kajian-kajian Lontara itu mewariskan nilai-nilai intelektual. Banyak orang dokter Pak, guru besar hanya mengkaji kajian Lontara. Dia karena di dalamnya banyak nilai yang perlu kita rekonstruksi, kaji ulang, tulis kembali. Kemudian warisan masa lalu yang syarat dengan nilai. Itulah sebabnya pemerintah mengeluarkan aturan ini karena mempunyai 5 unsur yang perlu kita lestarikan ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, adik-adik yang kami cintai, Profesor Dr. Matulade dan Profesor Dr. Haji Abdurrahman Lain, beliau sudah bapak semua. Ada lagi satu guru besar kita, Zainal, yang disebutkan tadi Pandai Zainal, karyanya itu luar biasa. Itu bisa kita kaji ulang itu. Ya, saya mengutip membaca karya beliau itu, salah satu yang beliau, ini saya ulang Pak, ini sudah ada, cuma perlu kita hangatkan kembali. Ya, salah satu yang beliau teliti menelusuri budaya lokal Sulawesi Selatan, antara lain adalah budaya Pangandaran. Apa itu budaya Pangandaran? Ini sudah dibahas ini, tetapi saya ingin menyampaikan kepada adik-adik sasaran saya sebenarnya ya. Adik-adik sekalian, budaya lokal Sulawesi Selatan sebelum kedatangan Islam itu ada dikenal istilah Pangandaran. Apa itu Pangandaran? Pangandaran itu adalah merupakan norma adat perilaku orang Bugis dalam mengatur masyarakat dan pemerintahan. Bisa juga diartikan sebagai petuah, nasihat. Ya, petuah nasihat ini adalah wasiat yang menjadi pedoman hidup kita untuk bertindak dan berperilaku. Itu Pangandaran sebelum kedatangan agama Islam. Nah, isi Pangandaran ini ada 4. Yang pertama ada itu adalah manifestasi sikap terhadap berbagai jenis peraturan. Jadi ada peraturan norma ya yang harus kita taati dalam suatu masyarakat. Yang kedua, bicara. Bagaimana kita berbicara kepada orang lain? Kita harus sopan. Itu sudah
dibicarakan sebelum kedatangan Islam ya. Yang ketiga adalah rapang, merujuk pada tingkah laku, bagaimana kita berbuat, bertindak, lalu kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu luar biasa. Ya, kemudian yang keempat adalah wari, bagaimana ada istilah stratifikasi sosial dalam masyarakat itu ada aturannya. Nah, mungkin dalam konteks kekinian sudah tidak ada. Ini adalah 4 isi dari Pangandaran, budaya lokal kita yang sudah dibahas oleh guru besar kita, semuanya sudah almarhum ya, kirim kita Al-Fatihah, diwariskan nilai kepada kita, dan ini harus adik-adik kalian baca agar ini bisa kita pertahankan di era global ini. Jangan terpengaruh oleh budaya luar yang belum tentu cocok dengan eksistensi budaya kelokalan kita. Kemudian setelah Islam datang, apakah Pangandaran itu dihapus? Tidak. Ya, tidak. Coba munculkan di situ anunya. Anunya apa ya? Ya, masa penerimaan Islam. Ketika Islam datang, ada bicara rapang wari, tidak dihapus, Pak. Ya, karena memang bagus semua. Tidak berbeda. Islam kan mengajarkan tentang ada bicara yang sopan, rapang, menghargai orang, sertifikasi sosial. Islam datang tidak menghapus itu karena sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam, tinggal ditambah aja satu, yaitu syarat. Nah, begitu itu namanya dalam teori antropologi disebut dengan istilah akulturasi. Kita mengakulturasikan. Jadi budaya lokal yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam pelan dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam. Jadi kelokalan tidak hilang, Islam masuk di dalamnya. Nah, kemudian dari Pangandaran inilah sesungguhnya melahirkan sikap pola hidup yang kita jadikan pola hidup, ya. Yaitu yang pertama sudah disebut tadi oleh Pak Prof. Rahim. Yang pertama sifat tahu, saling memanusiakan. Kemudian sifat lebih, saling menghargai, sifat ingat, saling mengingatkan, alam kurang, ada tongang berkata jujur, agak teguh berpegang teguh pada prinsip, ya, amat canggih, kecerdasan, asik tinajang, kepatutan, kepantasan. Saya sebenarnya tidak pantas berdiri di sini. Ada guru besar kita, beliau adalah dosen saya S1, S2, sekaligus promotor saya ketika program S3. Ada Pak Wadi 1 ya, luar biasa. Juga ada Reso, usaha. Ini adalah turunan dari Pangandaran. Dari kata Pangandaran saja melahirkan beberapa budaya lokal yang lain yang syarat dengan nilai-nilai Islam di dalamnya. Ini saya sepakat oleh dua narasumber kita yang ada di depan ini. Jangan ke alergi. Pasang ini nanti di prodi kita di situ. 1. Pangandaran. Di bawahnya Pangandaran si Pakatauki. Tidak usah memakai istilah-istilah yang lain. Pakai istilah kearifan lokal kita, budaya lokal kita. Bagaimana Yayasan Lontara dengan Selamat Pai? Cetak semua nanti, baru Pak Prodi. SKI. Ya, bantu kami Pak, karena kami tidak punya dana operasional. Iya, kami ini mandiri betul Pak. Iya. Jadi jangan dikatakan Pak Boy pejabat, tapi tergerus ke keuangan. Merusak kantong-kantong kita. Ya begitu, Pak ya. Ya, jadi tugasnya generasi, maksud saya Pak, bukan kita, generasi muda kita ini, bagaimana caranya nanti ini kita implementasikan dalam, jangan alergi menggunakan istilah itu Pak. Ini kearifan lokal kita, mereka sana tidak mempunyai itu, kita punya, karena kita punya kan bangga kita. Daripada kita copy paste yang orang, biar bagaimana hebatmu, anu puji itu nak copy paste. Tidaklah hargai ke orang Pak. Jepang mengapa maju Pak? Bukan karena agamanya, karena peradabannya Pak. Orangnya jujur, bersih, solokannya bisa diminum airnya. Kalau kita, biar kalau solokannya di Sulawesi Selatan, orang tuanya ikut di situ BAB. Bagaimana caranya? Nah, padahal Islam kan mengajarkan tentang kebersihan. Setiap kitab itu selalu dimulai babul awal tohara. Kebersihan. Itu artinya betapa pentingnya bersih. Ya kan begitu Pak. Oke, jadi inilah teman-teman. Islam sangat menghargai reso usaha. Hanya dengan kerja keras Pak kita bisa sukses. Tentu nanti dibarengi dengan doa. Kemudian siri napace. Ini yang disinggung oleh beliau tadi ya. Penanggung jawab komponen Bapak Dr. Ajib ya, Ajib
Beliau luar biasa. Siri Pace itu sangat Islami. Apa artinya siri sebenarnya? Siri sekarang disalahartikan oleh adik-adik sekarang. Asal diinjak kakinya, siri asal langsung kena tikam. Padahal bukan begitu maksudnya, deh. Jadi ini tugasnya dosen budaya lokal kami, kan kebetulan ada mata kuliah budaya lokal, Pak, ya. Jadi siri itu dalam konteks pemerintahan, rajanya malu bila rakyatnya teraniaya. Pak Jokowi harus malu bila Prodi SKI teraniaya dari segi logistik. Begitu Pak, ya. Pada satu malu, ya saya kalau Pak Buhai dia aniaya oleh dosen yang lain. Nah itu itu siri, Pak, penting siri, itu siri. Ini tidak, ya, ini tidak siri diartikan oleh adik-adik, ini ditafsirkan yang salah, bukan menempatkan pada tempatnya. Kalau kita menempatkan bukan pada tempatnya, salah, Pak, jatuh, Ki. Kalau kita tidak on the track, tidak jalan lurus itu, Pak, salah, jatuh, Ki. Ini siri, Pak. Pace itu sedih, ya, sedih. Maksudnya sedih sini adalah sedih dalam artian pemerintah itu apabila ada rakyatnya mati kelaparan, sementara dia rumahnya 3 tingkat, mobilnya berkelas semua, ya kan? Bagaimana perasaan kalau begitu, Pak? Ya, orang pajak sampai 56 miliar kekayaannya. Kita dosen ini mau pensiun belum bisa beli mobil. Nah, biasa. Pace kisah begitu pimpinan, ya. Oke, Pak. Ya, aplaus sedikit, Pak, ya. Kemudian ini kan sebelum datangnya Islam semua itu, Pak, istilah-istilah itu sudah ditanamkan oleh raja-raja, orang-orang bijak. Ya, orang-orang bijak itu adalah orang-orang cerdik pandai. Ya, mereka istilahnya, ya, mereka meyakini bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Mapesona ri dewata sewa esa, sudah pasrah kepada Tuhan yang Maha Esa. Mereka sudah berpikir pasrah, serahkan. Tawakal mama. Luar biasa. Kan sesuai sekali dengan ajaran Islam. Nah, saya ambil dalilnya ini Pak Prof, Pak Andi, ya, yang mencoba mengaitkan tentang sepakat tahu, sepakat lebih, sepakat ingat. Ada dalilnya ini, ada di situ, ya, supaya baca semua. Jangan sampai dalilnya hanya dipasang-pasang. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu min dzakarin, seorang laki-laki, wa untha, perempuan, wa ja'alnakum, menjadikan, menggunakan kata menjadikan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wakabai, apa tujuannya? Wakabai lali ta'arafu, untuk saling mengenal. Ya, manusia yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum, adalah yang paling takwa. Nah, luar biasa sudah Pak terjemahkan, ya. Ya kan? Artinya begini, Pak, kita jangan melihat status. Islam mengajarkan kepada kita adalah melihat prestasi. Islam melihat kualitas seseorang. Ya, kalau itu kau miliki semua dan bertakwa Anda, otomatis kalau orang berilmu akan bertakwa, Pak. Insya Allah kalau ilmunya berkah, ya. Nah, jadi ini adalah kita menghargai orang, suku, bangsa, laki-laki dan perempuan, kita saling kenal, berarti kita harus saling menghargai antar sesama manusia. Ini ada tafsirannya, jadi ada terjemahannya, kemudian ada ditafsirkan. Kemudian ayat terkait dengan alam pureng, ada tahu banyak sekali, ya. Nah, ini ada ceritanya terkait dengan alam pureng, ya, dalam perspektif sejarah. Saya kutip di bukunya Pak siapa ini? Pak Profesor Dr. Abdurrahman, ya, nilai-nilai budaya lokal Sulawesi Selatan, keutamaan, ya, nilai-nilai budaya dosa. Di situ disebutkan tentang alam pureng ini sebelum Islam. Beliau mengatakan bahwa ada seorang cerdas Tojiu, Tawacana Lu Tojiu, lalu dimintai pendapatnya oleh Datuk Sopeng, calon datuk, calon raja
Bayangkan Pak, calon presiden ya meminta pandangan kepada orang cerdas. Sekarang mana ada calon presiden orang cerdas? Siapa paling kedukun supaya terpilih ya? Jadi meminta ajarkan kepada saya tujuh agar saya nanti memerintah, melempukan, jujurkan, jelaskankah apa yang dimaksud dengan alam purun itu. Tujuh menjelaskan bahwa alam purun itu, hai calon Datuk Sopeng Lama Nusta Toa Karang namanya, meminta pandangan pendapatnya kepada Tojiu, orang pintarnya Toa Cana Luhu. Ajar Kak, saya ini mau dilantik menjadi dekan satu. Nah, mau dilantik menjadi dekan satu supaya saya jujur dalam memerintah prodi-prodi di bidang pendidikan. Ajar Kak, apa itu definisinya alam purun? Yang pertama, memaafkan orang yang berbuat salah. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, malam puno itu. Orang cerdas ini belum bisa ini Pak. Ya kan? Yang kedua, apa yang maksud dengan alam purun? Dipercaya, saya percaya kamu. Lalu kita tidak hianati orang. Luar biasa Pak. Nah ini yang jadi masalah, kita percaya dia tapi ketika dapat proyek nah lupa lagi ya, ya kan begitu. Padahal seperjuangan kita bagaimana Pak? Jadi kalau perlu ini disosialisasikan semua nanti ya. Yang ketiga, apa yang maksud dengan lempuran tujuh? Yaitu tak menyerahkan yang bukan haknya, tidak mengambil haknya orang lain. Luar biasa sekarang sedikit-sedikit pakai rompi merah bisa dengar deh. Nah bos-bos orang cerdas semua itu Pak. Yang keempat, tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya. Wih luar biasa nih Pak. Jadi tidak dipandang orang itu melakukan sebuah kebaikan apabila hanya untuk dirinya, bukan kebaikan. Tapi bagaimana hablum minan nas berbagi dengan orang lain. Luar biasa Pak, ini ada sebuah ajaran Islam yang luar biasa Pak sebelum kedatangan Islam. Nasihat tujuh ini artinya sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Prof. Rahim, Nabi yang disebutkan itu hanya 25, tapi ada lebih 1000 Nabi. Bisa saja dalam bentuk dewa ada sewai. Tanya nih orang-orang radikal pasti tidak percaya, ya kan begitu. Oke, baik. Nah sekarang kita memasuki era global. Tidak sebelum itu, saya ingin melihat bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan yang saya sebut tadi semua, yang termasuk juga disebut oleh Pak Wade 1, Pak Prof. Rahim. Jadi langkah-langkah yang harus, ini pandangan saya Pak ya, langkah-langkah atau strategi dalam upaya mengimplementasikan di situ, mengimplementasikan budaya lokal kita, agar kita jangan alergi ya. Saya tidak modern, kita kan modern, kita mau ke mall aja jalan-jalan ya. Nah, yang pertama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan. Jadi sebelum pendidikan formal Pak, budaya lokal yang kita punya tadi itu kepada anak-anak tak dulu, nak balik cengi. Hargai tahu nak, pakai lebih tahu nak, iseng alemu, iseng alemu ketika kau berhadapan dengan seseorang. Jadi tertanam itu, ya. Kemudian setelah di keluarga bergaul dengan masyarakat sosiologis juga, nah, perannya juga untuk mengimplementasikannya itu, ya. Yang berikutnya adalah pendidikan, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu implementasi budaya lokal di di prodi sejarah kebudayaan Islam itu mengambil peran untuk mengimplementasikannya Pak. Saya sudah sebutkan tadi, mata kuliah terkait dengan kearifan lokal itu ada di sini Pak, ada pakarnya semua di sini. Pakarnya saya ini hanya kebetulan dipaksa oleh Pak Samhari, kita saja Pak Buhai. Sebenarnya tidak pantas, banyak yang lebih pantas di sini berdiri Pak ya. Saya bahkan minta petunjuk buku mana yang saya baca ini untuk tampil membicarakan budaya lokal, ya. Ada senior kita, tapi karena ada paksaan lah, ini tawaran saya. Jadi prodi sejarah peradaban Islam, kebudayaan Islam itu Pak sudah mengambil peran mengimplementasikan dalam bentuk pendidikan ya, dalam bentuk kurikulum kami. Ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan kearifan lokal kita. Nah itu adalah adik-adik belajar betul-betul itu, kuasai itu.
supaya Anda nanti bisa kerja di BPCB, di Balar. Ya. Oke. Kemudian judul-judul penelitian sudah sampaikan tadi. Saya sudah koordinasi dengan Pak Sam, harus kajian lapangan, field research semua. Jangan ambil kajian historisnya, jangan ambil kajian library, ambil lapangannya, ke daerah kok, explore budaya lokal kamu sebagai identity. Kan saya tadi katakan budaya lokal itu adalah identity, aset situ, daerah itu. Angkat, tulis itu. Ya, itu adalah strategi dalam upaya mengimplementasikan budaya lokal kita agar tidak hilang di masyarakat kita di era global ini. Yang kedua, kita intens mempromosikan, memperintens kita. Harus kira aja Pak Jojo ini kalau ada seminar-seminar. Nah, sudah itu seminar, bukan hanya di perguruan tinggi, ya bagaimanalah di daerah-daerah, ya kita promosikan situ, undang masyarakat semua, tokoh-tokoh masyarakat, lembaga adat undang di situ kita bicarakan. Masing-masing punya peran untuk mempromosikan. Kemudian menempatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai subjek dan objek kajian. Nah, kalau ini secara intens kita lakukan, Pak, eksistensi budaya lokal itu tidak akan hilang di tengah-tengah arus, ya, arus bukan arus globalisasi kita. Kemudian opinion leader mempunyai peran yang pertama dan utama juga dalam mempromosikan itu. Kemudian yang terakhir, regulasi dari pemerintah. Pemerintah cocok, Pak, jangan hanya sekedar regulasi, tapi danai dia. Kalau tidak ingin hilang, danai. Berapa persen sih dana yang kita butuhkan? Tatuin kecil, Pak. Bagi Tommy di Prodi, Presiden ya. Kalau yayasan apa sih itu toh? Dengan Tongki jangan ketika meminta ilmu ke Prodi, ketika cari proposalnya lupa ya. Sorry Pak, saya tidak begini. Aplaus lagi dulu tadi. Nah, oke, itu tadi sudah disebutkan budaya lokal kita, kemudian bagaimana bentuk mengimplementasikan, apakah pelaksanakan ya, mengimplementasikan dia supaya keren ya, implementasi ya, pelaksanaan ya. Ya, sekarang kita ingin lihat tantangan eksistensi budaya lokal di era globalisasi. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Saya adik-adik ini, bukan kita Pak ya. Global itu kan artinya umum ya. Jadi globalisasi itu adalah suatu proses di mana antar individu, antar kelompok masyarakat, antar negara saling berinteraksi, saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling mempunyai ketergantungan lintas negara. Di era globalisasi sekarang ini, dengan kemajuan teknologi yang ada, kejadian yang ada terjadi di Amerika, benua Eropa, benua Asia, kita bisa akses sekarang, Pak. Ya, belum mereka datang di sini, Pak, dengan membawa budayanya. Belum kita yang studi ke sana dibayar oleh pemerintah, Pak. Pulang, budayanya dibawa, bukan ilmunya. Padahal budaya itu tidak cocok, Pak. Iya, betul. Nah, itu kan tantangan. Nah, apa dampak negatif dari era global ini? Yang pertama, pola hidup yang sangat konsumtif. Ada situ ya? Pola hidup yang sangat konsumtif. Jadi kita ini hanya sebagai pemakai, Pak. Itu dampak global itu, Pak. Ini siapa ciptakan, Pak? Indonesia. Made in Indonesia. Siapa yang made in Asrina? Siapa pemesin? Made in siapa ini? Asir. Kita tidak, Pak. Kita hanya konsumtif, Pak. Kita tidak mampu mencipta, Pak. Kita hanya selalu berbicara tentang mencipta budaya. Tapi kita budaya, teknologi kita tidak ciptakan, Pak. Kita hanya konsumtif, pemakai, Pak. Bangga bikin hebat nih kita. Nah, itu adalah dampak negatif. Kemudian, dampak negatif dari era globalisasi ini terhadap eksistensi budaya lokal adalah adanya sifat individualistik. Jadi masyarakat itu hidup di perkotaan memang berbeda dengan pedesaan. Ya, di perkotaan memang masyarakatnya adalah, dalam ilmu sosiologi itu adalah individualistik. Sifat kegotong royongan itu terkadang hilang. Mengapa? Di dalam ilmu sosiologi dikatakan, saya bekerja, istriku bekerja. Pagi-pagi pergi lagi kantor, belum bangun anakku. Malam pulang, langsung tidur, makanya di luar.
Ya kan? Tidak pernah berkomunikasi dengan anak, tidak pernah berinteraksi. Hari Minggu pergi weekend. Jadi tidak pernah hidup bersama dengan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dia. Jadi memang individualistik Pak Prof dalam ilmu sosiologi. Nah ini yang kita mau lawan semua. Bagaimana caranya untuk itu kita tawarkan, bukan hanya dari perguruan tinggi, nanti akan dunas undangan nanti Pak ya. Nah, nanti tanyakan itu Pak Ketua Pak Ilham Dr. Makelo ya, membahas terkait ini. Kemudian pengaruh gaya hidup. Nah ini pengaruh hidup kebarat-baratan. Kita bangga mengadopsi budaya dari barat. Kita alergi terhadap kearifan lokal kita, budaya lokal. Itu dampak negatif Pak. Kita bangga Pak, ya kan, adopsi. Nah dari segi makanan kita bangga ketika makan pizza dari Jepang. Pizza kan Jepang ya. Kita bangga hamburger. Iya. Itali. Ya, Itali. Ya luruskan. Kita bangga ketika minum Pepsi dan Coca-Cola Amerika. Iya kan? Iya. Sarapa tidak ada di mall Pak, tidak ada. Malu mahasiswa kita matete gitu. Ya, dia bangga Pepsi, Coca-Cola. Ya kan begitu? Ini kan dampak negatif Pak. Semua. Akhirnya budaya lokal kita kan tergerus. Ya, hamburger. Kita bangga Pak. Apalagi di Papua saya tinggal sekarang sudah lengkap di situ Pak. Cuma uangnya tidak ada. Hamburger kan dari Jerman. Hamburger. Iya, tidak ada lagi makanan buroncong. Ketinggalan itu. Kak Dopulo, ada tonji. Malu-malu Pak ya. Ini kan kearifan lokal itu dari sisi makanan. Kesenjangan sosial ya sudah jelas era global. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita hanya berdialog dengan laptop kita di samping apa ini. Kita hanya berdialog dengan HP kita. Ya. Dilupa ada orang di samping kita. Itu adalah dampak negatif dari era globalisasi. Kemudian bagaimana caranya menanggulangi? Ya, bagaimana cara menanggulangi? Ya, sebenarnya ada teorinya ini sebenarnya. Saya tidak masukkan teori di sini. Ada 3, ada teori pohon, ada teori sangkar burung, ada teori kristal. Untuk menjawab itu, jawabannya nanti silakan datang ke Prodi. Ya, kebetulan saya tidak hafal ya. Jadi strategi menanggulangi dampak negatif era global ini pertama adalah pengembangan SDM. Jadi kita harus cerdas semua Pak. Harus cerdas semua. Ya, kalau kita cerdas dan kita sudah tertanam kearifan lokal itu, apapun yang terjadi dari luar, kita terima Pak, kita terima. Tetapi kita harus bertindak lokal. Kemudian menanamkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal. Kita tanamkan Pak. Makanya peran adik-adik sekian melakukan pendidikan lapangan, ya bapak-bapak ke daerah-daerah sosialisasi terus budaya lokal kita. Itu adalah tugas tupoksi kita untuk menanamkan ya tentang budaya lokal kita. Itu harus masif Pak. Kalau tidak tergerus Pak. Ya, budaya lokal dijadikan penyari. Dari budaya lokal itu kita jadikan sebagai penyari, memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian yang terakhir deh, coba munculkan itu. Apa yang terakhir di situ? Ya, thank you. Sebelum saya akhiri, ada adagium orang tua kita dulu. Apa itu bacanya? Resopa natinulu temangingi malomo naletei pamase dewata sewai. Itu kan kearifan lokal Pak. Kalau perlu nanti pasang di sini. Kalau bisa nanti dibikinkan oleh yayasan, nanti bawa ke sini. Ya, spanduknya apanya? Hanya dengan kerja keras, ikhlas, rajin adik-adik. Nah, pegang ini sebagai prinsip ya. Hanya dengan kerja keras, ikhlas, rajin, dan tidak pernah bosan, Anda akan sukses. Ya kan? Selesai 1, S2, selesai 2, S3, selesai 3, kerja, menikah. Sudah. Simpel, toh silahkan jelaskan masing-masing itu. Saya hanya menyebut satu-satu. Ya, prosesnya silahkan Anda menjelaskan. Toh? Nah, ini ketika anak saya kuliah di penerbangan, saya mencontek ini. Ada semboyannya juga di sana di sekolah penerbangan ATKP. Never give up for the best. Artinya jangan menyerah untuk menjadi orang yang terbaik. Jangan bapak-bapak menyerah untuk selalu mensosialisasikan tentang pentingnya eksistensi kearifan lokal ini. Terima kasih. Salam peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.